Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 28 Oktober 1928 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berkumpulnya para pemuda yang berasal dari barat maupun timur Indonesia yang berikrar untuk sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. 95 tahun yang lalu, lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Dan dari semua itu, 17 tahun kemudian, proklamasi kemerdekaan Indonesia diraih. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan bangsa Indonesia dapat disatukan dengan perwujudan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95. Kami siswa-siswi SMP Islam Al-Mustari mempersembahkan sebuah video yang menunjukkan bahwa kami berperan sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang berbineka tunggal ika. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Muda, penerus bangsa, atau anak milenial. Tak asing bagi kita mendengar kata-kata itu. Pemuda ialah penerus bangsa yang akan mewujudkan dan meneruskan cita-cita bangsa seperti manusia-manusia di generasi kita. Namun, kenyataannya banyak pemuda yang belum menyadari akan pentingnya peran mereka bagi Indonesia. Terbukti dari banyaknya kasus seperti narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan lainnya. Yang naasnya ialah pemuda-pemudi yang seharusnya mengharumkan nama baik bangsa. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Gestur tersebut tidaklah berlebihan dan memang benar adanya. Karena nasib bangsa Indonesia ada di tangan siapa kalau bukan di tangan pemuda. Untuk itulah kita sebagai anak milenial harus memberikan effort yang terbaik bagi masa depan anak cucu kita yang sama-sama berdarah, berbahasa, dan bernyawa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menuju bangsa persatuan bangsa Indonesia. Ini kami akan membuat video dan latar belakang Sumpah Pemuda dan sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah munculnya Sumpah Pemuda sebenarnya muncul dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPPI). Diketahui bahwa PPI merupakan sebuah organisasi pemuda yang anggotanya merupakan para pelajar dari seluruh Indonesia. Rapat pertama dalam Kongres Pemuda ini dilakukan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongelingenbon atau KJB.
Acara dibuka dengan sambutan dari Sugondo. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari pemuda. Selanjutnya, rapat kedua dilakukan pada keesokan harinya pada Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Bos Joko Bioskop. Nah, pada rapat ketiga, skenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan panduan. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928. Kala itu, para pemuda menyelenggarakan rapat atau kongres pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, yakni organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Nilai-nilai yang dapat diambil dari Sumpah Pemuda adalah cinta tanah air, semangat persatuan, rela berkorban, gotong royong, kerjasama, dan masih banyak lagi. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini adalah kita dapat mengetahui latar belakang Sumpah Pemuda dan sejarah-sejarah Sumpah Pemuda. Yang mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenan. Perkenalkan, nama saya Jalfa. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Rahma. Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal 28 Oktober. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kegagalan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kegagalan tersebut menjadi faktor yang memotivasi para pemuda dan pemudi untuk berjuang agar menjadi lebih kuat lagi. Munculnya organisasi kepemudaan mendorong para pemuda untuk bersatu. Hal tersebut mendorong kegiatan Kongres Pemuda 1 yang diadakan tanggal 30 April hingga 2 Mei 1928. Kemudian diselenggarakan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 yang diselenggarakan dalam 3 kali rapat. Rapat ketiga tercipta ikrar atau janji Sumpah Pemuda yang berbunyi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berikut ini nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan. Yang pertama, nasionalisme. Sumpah Pemuda menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, persatuan Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kerjasama Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, Sumpah Pemuda mengajarkan semangat patriotisme yang tinggi. Kesimpulan dari Sumpah Pemuda adalah pentingnya persatuan, kesatuan, dan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan membantu membentuk kesadaran nasional yang kuat di kalangan pemuda Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dibacakan oleh Syifa Maulida. Untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Yang kedua adalah sejarah yang akan dibacakan oleh Ridho. Hari di mana kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu bangsa, tanah air, dan bahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda ada 7, yaitu cinta tanah air, persatuan, penghargaan terhadap perbedaan, rela berkorban, kepentingan bangsa, semangat persaudaraan, dan yang terakhir gotong royong. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan. Dari video ini adalah Sumpah Pemuda dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia dapat dipersatukan dan kemudian diwujudkan oleh semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Makna yang bisa kita ambil dari video ini adalah semangat terus berkorban sekalipun banyak rintangan seperti pemuda generasi dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Ramulani Putri dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafqa Samsuri dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan seputar peristiwa Sumpah Pemuda merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu menandai tekad dan semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh munculnya dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia terpecah belah akibat suku, agama, dan ras. Sumpah Pemuda menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Pemuda-pemudi yang berperan dalam Sumpah Pemuda rela berkorban waktu, tenaga, dan harta untuk menyatukan bangsa. Dan kesimpulannya adalah makna Sumpah Pemuda yang bisa diambil adalah semangat terus berkorban meskipun banyak rintangan seperti yang dilakukan para pemuda yang zaman dahulu. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ready for action, let's go. 트러블 물을 찾으러. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya akan
membahas dan memperlihatkan drama kami, yaitu tentang Hari Sumpah Pemuda. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Nabila dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Kasih Saripah Zahra dari kelas 8B. Saya Lipia Zahra Maida dari kelas 8B. Saya Muhammad Rizky Putra Ramadan dari 8B. Saya Muhammad Farhan Febriansyah dari 8B. Belakang dari Sumpah Pemuda ialah merupakan sebuah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dimana dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyalakan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa Indonesia. Latar belakang adanya Sumpah Pemuda ialah agar bangsa Indonesia bersatu dan bangkit melawan bangsa Portugis yang menjajah Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia yang berkali-kali mengalami kegagalan karena perjuangan yang masih bersifat kedaerahan juga menjadi salah satu alasan adanya Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda yang disetujui oleh seluruh peserta kongres diantaranya ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apakah tujuan utama dari Sumpah Pemuda? Tujuan Sumpah Pemuda. Adapun tujuan dari Sumpah Pemuda yang dihimpun dari berbagai sumber adalah membangkitkan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa 3 aspek isi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda memberikan pedoman bagi pemuda Indonesia untuk mencintai Indonesia. Dari 3 aspek utama, yaitu mencintai tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Membahas tentang apa Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku, ras, dan identitas yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Dan makna Sumpah Pemuda yang bisa diambil adalah semangat terus berkobar sekalipun banyak rintangan. Seperti yang dilakukan para pemuda generasi terdahulu, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi universal dalam negara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sasabila. Halo guys, dikenalin aku Anissa Rahman. Saya Zora Triandra Rahmat dari kelas 8A. Kamu teh lagi ngapain? Saya Devan Satya Alfaji dari. Yang pertama adalah latar belakang dari Sumpah Pemuda. Latar belakang adanya Sumpah Pemuda ialah agar bangsa Indonesia bersatu dan bangkit melawan bangsa Portugis yang menjajah bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia berkali-kali mengalami kegagalan karena perjuangan yang masih bersifat kedaerahan juga menjadi salah satu alasan adanya Sumpah Pemuda. Dan juga ada 3 poin lain yang mendasari latar belakang dari Sumpah Pemuda ini. Yang pertama, banyak organisasi kepemudaan. Contohnya, Jong Java, yang kedua Jong Batak, yang ketiga Jong Ambon, dan yang terakhir adalah Jong Islamiepen Bond. Yang kedua, ada politik etis Belanda, yang artinya adalah kebijakan balas budi yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir ada berkembangnya pers. Pers artinya memegang peranan penting dalam pergerakan nasional yang menjadi cikal bakal kelahiran Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Oke, selanjutnya di sini ada sejarah Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda, yakni pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Kala itu para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPPI), yakni organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai dari Sumpah Pemuda, yaitu cinta tanah air, persatuan, penghargaan terhadap perbedaan, rela berkorban, dan gotong royong. Mau jajan lah. Ibu mau beli apa aja? Ini produk lokal ya Bu? Itu produk lokal. Itu asli dari Indonesia, sudah dari lama. Ini harganya berapa Bu? Itu harganya 1.000. Iya. Mau 2 dong Bu. Tunggu kembalinya ya. Oke. Selanjutnya di sini ada
Kesimpulannya Pemuda Pancasila merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang mana menyerap aspirasi pemuda untuk memperjuangkan serta melakukan kegiatan berdasarkan program nyata sesuai dengan keahlian ataupun keterampilan dan fungsinya di masyarakat. Mungkin sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Intinya kita sebagai pemuda harus memperjuangkan kemerdekaan selanjutnya untuk generasi yang akan datang. Betul. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada tambahan? Tidak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Almustari untuk mendapatkan informasi-informasi ataupun konten terkini ya Sobat Almus.